Saya dulu cita-cita adalah bagaimana saya bisa survive di Surabaya gitu kan. Oke. Kece Radio, your easy listening station. Hai Kece people, apa kabar nih hari ini? Kita ketemu lagi dengan kemasan yang baru di tahun 2021 ini. Dan di program Bincang UNESA Profil Alumni yang memotivasi yang berprestasi bareng saya, Tia Ezar. Kece people, apalah arti sebuah kedudukan yang tinggi kalau keberadaannya ini tidak memberikan manfaat bagi sekitar? Hal inilah yang dilakukan oleh seorang Dr. Dwi Cahyo Kartiko, SPD MKes, sosok yang punya jiwa sosial tinggi. Dan baru-baru ini Kece People, beliau ini menjadi ketua pelaksana Charity Football Games, sebuah kegiatan amal yang dikemas dengan lelang amal. Lalu apa saja sih aktivitas beliau yang lainnya? Langsung saja kita ngobrol dengan Mas Cahyo, saya panggilnya. Dipanggil Mas atau Pak ini? Bebas deh. Kalau pengen lebih muda ya panggil Mas. Oh gitu ya. Berarti lebih biar tampak muda, semangat, panggil Mas saja. Oke. Panggil Mas saja. Oke Mas, saya apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Alhamdulillah. Tia. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Mohon maaf saya pakai masker ya. Enggak apa-apa. Ini artinya kita taping juga masih dalam anjuran pemerintah gitu ya, patuh protokol kesehatan. Tapi saya nggak pakai masker nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Mas Cahyo, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini ya kegiatan di kampus, kemudian di bidang pendidikan, kemudian di kegiatan yang luar ya masih berkutat dengan anak-anak disabilitas, kemudian kegiatan sosial dengan teman-teman melalui olahraga gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kebahagiaan tersendiri gitu kan ketika kita berada di antara mereka-mereka gitu. Oke, tapi ini nggak lagi dalam kondisi lemes kan ya? Atau memang harus diurai gitu beberapa aktivitasnya gitu? Oh iya, jadi aktivitas saya yang pertama mungkin gini, saya selalu mungkin dari olahraga ya, karena basic saya adalah olahraga, jadi bagaimana caranya tiap hari juga berolahraga, aktivitas apapun itu. Meskipun saya sering cedera, tetapi kan saya berusaha bagaimana mengimbangkan antara olahraga kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang di luar yang menunjang, yaitu dengan kegiatan sosial gitu kan. Salah satunya ya melalui kegiatan jadi di game ataupun mengurusi dengan anak-anak disabilitas itu. Oke, ini berarti nggak cuma ngomongin fisik ya, tapi juga seputar kekayaan hati gitu kan ya. Betul. Kenapa akhirnya memilih kegiatan yang sentuhannya dengan anak-anak? Ya, jadi kan gini, ini mungkin pengalaman saya punya sejarah sedikit di tahun 2010 gitu kan. Ketika itu saya melihat dan diajak, salah satunya adalah Pak Frans waktu itu, salah satu alumni juga gitu kan. Ayo dong kita bantu anak-anak disabilitas, terutama anak disabilitas intelektual. Kami memang fokus di anak disabilitas intelektual. Jadi waktu itu kan kami tergugah gitu kan. Selama ini kan hanya beberapa yang berkutat di situ. Makanya kan waktu itu kami terjun, wah saatnya saya harus berbagi gitu kan. Jadi dengan tagline kami adalah memberi kesempatan yang tidak punya kesempatan gitu kan. Nah, Memberi mereka itu kan kepada yang tidak punya kesempatan. Punya kesempatan gitu kan. Jadi bagaimana mereka itu bisa tampil, mereka merasakan TC itu bagaimana gitu kan. Sehingga waktu 2010 kami itu membawa anak-anak Special Olympic Indonesia Jawa Timur itu ada di Fakultas Ilmu Olahraga. Waktu itu masih FIK. Masih Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan dekannya Pak Abdurrahman Syamtuasikal gitu kan. Jadi itu pertama kali kami tertarik dan jatuh hati dengan anak disabilitas intelektual gitu. Jadi itu berangkat dari kegiatan itu ya, diajak Pak Frans gitu ya. Tapi sebetulnya ketika melihat teman-teman yang sebetulnya dia berpotensi, kemudian dia belum ada kesempatan, apakah itu yang akhirnya juga semakin membuat Mas Cahyo cinta dengan anak-anak terutama yang berkebutuhan khusus, yang disabilitas? Ya, jadi banyak anak-anak gitu kan yang punya potensi gitu kan. Kami bahkan ngelihat sendiri waktu itu ke Jurda gitu kan. Ternyata beberapa daerah itu punya potensi yang besar gitu kan. Nah, ketika punya potensi besar terus tidak diberi wadah gitu kan. Artinya wadah waktu itu kami bawa ke UNESA gitu kan. Sayang anak-anak gitu kan. Dan mereka itu ketika
sudah jatuh cinta, katakan mereka kan punya hati ya, hati. Ketika kita datang, kemudian kita itu tidak total di dalam mendekati anak-anak disabilitas itu, mereka itu membuat apa ya, ada koridor sendiri, ada gedung sendiri, nutup gitu kan. Jadi ketemu ya hilang gitu. Tapi ketika kita itu bisa total ke sana, kita datang dipeluk gitu kan. Bahkan dipeluk cium gitu kan anak-anak itu kan. Itu rasa yang membuat kami itu wah begitu berharganya di depan mereka gitu kan. Itu yang membuat kami bahagia gitu kan. Dengan kondisi pandemi ini kangen nggak sama mereka? Oh, sangat kangen sekali gitu kan. Bahkan kami juga membuat beberapa penelitian, kami kan mencoba penelitian mereka dengan work from home di rumah gitu kan. Mereka juga bisa bergerak di rumah, kemudian bagaimana selama pandemi itu kan kami sempat diskusi dengan orang-orang tua gitu kan. Anak kami itu sekarang mengalami gemuk gitu kan, kegedutan. Mohon maaf ya, saya juga gemuk, saya naik 8 kilo, mohon maaf gitu kan. Jadi naik 8 kilo mungkin gitu bukan kan. gemuk ya, tapi subur, makmur. Sehingga kami juga membuat gitu kan beberapa model gitu kan. Beberapa model untuk anak disabilitas, terutama memang disabilitas intelektual, kami kan fokusnya ke sana gitu kan. Mereka bergerak dari rumah gitu kan dengan menggunakan beberapa model yang sudah kami buat gitu kan. Dengan sendirinya mereka bergerak gitu kan. Tapi memang belum sampai saya teliti lagi di mana efektivitas melakukan gerakan tersebut itu. Tapi prinsipnya selama masa pandemi ini anak-anak juga masih bisa beraktivitas itu. Oke, maksudnya ini model apa? Maksudnya alat bantu yang mereka pakai atau gimana? Kemudian saya mencoba meraba-raba pengertian disabilitas intelektual ini yang seperti apa? Maksudnya penggambarannya? Ya, disabilitas. Artinya mereka secara fisik nggak ada masalah ya? Iya, hanya di IQ-nya aja. Oke. Jadi IQ-nya di bawah 70 gitu kan. Jadi kami memang fokus ke sana. Selama ini kan ketika IQ di bawah 70 itu memang perlu penanganan khusus terhadap mereka. Jadi bagaimana ketika kami melatih pun sama gitu kan. Ketika ngelatih di anak-anak mohon maaf yang IQ-nya yang normal dengan anak yang di 70 itu sangat berbeda. Jadi kalau ditekankan katakan mereka tetap akan menjalankan meskipun apapun yang terjadi, mereka akan selalu menekankan itu gitu. Tapi sebetulnya anak-anak yang masuk dalam kategori yang Mas bilang disabilitas intelektual ini sebetulnya mereka punya potensi ya? Punya potensi besar sekali. Bahkan waktu itu masih ingat saya pulang dari Amerika, teman-teman yang lolos dari Paralimpian gitu kan. Mantan Olimpian itu pulang banyak juga, terutama tapi gak saya nyebut merek ya karena kan nantinya akan gak enak. Ada beberapa perusahaan yang bisa mengerjakan anak disabilitas intelektual dan mereka ketika saya beberapa kali baca artikel itu mereka yang disabilitas intelektual itu jauh lebih patuh. Katakan kelas ini jam sekian dipindah gitu kan. Jam segitu juga harus dipindah. Kalau kita kan lihat kondisional, tapi kan kalau mereka jam sekian ya harus dipindah. Gitu kan. Oh, harus diminum jaket, harus diminum gitu kan. Menunggu sampai dia tuntas itu kan. Jadi hal seperti itulah yang membuat bagaimana anak disabilitas intelektual itu punya kesempatan yang sama dengan anak-anak sebenarnya yang normal gitu kan. Jadi KC People ini harus tahu gitu ya bahwa teman-teman yang masuk dalam kategori disabilitas intelektual ini juga punya keunikan. Berbeda dengan teman-temannya atau yang katakanlah yang normal gitu kan ya untuk menjalani semua aktivitas harian. Terus Mas, segitu banyaknya aktivitasnya, gimana sih Mas Cahyo bagi waktunya? Adakah yang mengingatkan atau memang sudah punya disiplin diri? Mengalir aja gitu kan, jadi kayak panggilan hati gitu aja. Maksud saya kan hari ini misalkan kita diskusi, kita ketemu teman-teman, ya sudah mengalir seperti itu aja. Jadi kan bukan saya juga seorang yang selalu time schedule-nya lengkap seperti ya. Panggilan hati aja, maksudnya kan sudah alarm diri gitu kan, harus begini gitu. Oke, saya juga masih punya banyak sekali pertanyaan buat Mas Cahyo, termasuk apakah keluarga ini mendukung sepenuhnya aktivitas Mas Cahyo setelah yang satu ini. KC People jangan kemana-mana ya, karena saya dengan Mas Cahyo atau Dr. Dwi Cahyo Kartiko SPDM kesini akan masih bicara banyak seputar kegiatan dan juga kabarnya akhir-akhir ini bikin kegiatan amal. Seperti apakah setelah yang satu ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi Kece Radio. Ini keren, semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika, Unesa dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Kece Radio, your easy listening station. Unesa, satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio. Kece Radio. Kece Radio, your easy listening station. Hai Kece People, segmen kedua nih, pastinya lebih menghangat. Dan tadi sempat terputus ya, memang sengaja harus dikasih jawabannya di segmen yang kedua. Kira-kira nih, keluarga apakah mendukung semua aktivitas Mas Cahyo? Karena saya yakin Mas Cahyo ini masih aktif mengajar ya. Oh ya, aktif sekali. Dan juga aktif di beberapa kegiatan yang lain. Iya, gimana betul. keluarga? Ya alhamdulillah keluarga, kami kan keluarga muda juga gitu kan, jadi sangat mensupport itu kan, bahkan saling mengingatkan itu kan. Jadi istri saya itu ya sangat-sangat support itu kan, bahkan teman kami diskusi, teman kami bagaimana ketika anak-anak mengalami seperti ini gitu kan, mereka mencarikan solusi gitu kan. Jadi saya itu mengatasi masalah tanpa masalah. Ini seperti tagline itu ya. Bukan tagline dari Iya. tapi memang benar gitu kan. Oke. Jadi saya itu kan sangat support jadi kegiatan ini dan kami selalu untuk diskusi terkait anak-anak gimana gitu kan. Artinya kalau kita sudah menemukan pasangan yang klik itu diskusi juga lancar Oh gitu kan iya, ya. sangat lancar Dan mendukung lancar. walaupun nantinya bisa menyita waktu berkumpul dengan keluarga loh. Ya. Apakah pernah ada masalah? Alhamdulillah tidak ada, saling memberi pengertian lah, saling kita juga ngerti. Kadang juga beberapa hal ya kan, quality time juga kita perbaiki gitu kan, misalkan ada kesempatan waktu ya akan kita bisa jalan, di luar itu ya kita akan jalan yang lain gitu. Oke, Tidak ada berarti masalah, ini alhamdulillah. terletak di mana nih? Saling pengertian dan komunikasi ya. Iya betul. Mantap nih pembicaraannya. Oke, kayaknya Kece People juga harus tahu kalau basic dari Mas Cahyo ini olahraga. Cuma saya penasaran kenapa yang dipilih adalah olahraga, menekuni bidang ini. Apakah mensana in corpore sano, artinya Mas Cahyo ini menginginkan punya di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, ataukah memang awalnya ya pokoknya ambil aja jurusan ini atau bagaimana? Ya, jadi karena memang saya kecil terlahir dari anak kolong ya, artinya mungkin tahu ya anak kolong. Jadi orang tua saya adalah ABRI gitu kan, polisi gitu kan. Jadi sejak kecil itu memang kan diajar-ajari tentang olahraga gitu kan. Bahkan dulu saya kecil masih ingat orang tua saya cerita sering tidur di atas meja meja pingpong gitu kan. Akhirnya kan dari situ saya suka dari olahraga, karena memang dari olahraga itu kan kami bisa menerapkan semuanya gitu kan, tentang disiplin, tentang fair play, tentang karakter, itu kan komplit gitu kan. Dari situlah sehingga kami itu totalitas gitu kan, meskipun ya resiko kita olahraga adalah satu hal adalah cedera gitu kan. Kadang memang buat itu kan bayang-bayangan itu kan terngiang terus gitu kan sampai sekarang gitu, mau olahraga apa takutnya adalah sebuah cedera gitu kan. Jadi ada trauma tersendiri ya. Tapi sebetulnya cedera apa sih bagian yang dari pernah? ya hampir semua ya, saya hampir semua. Waduh. Jadi
gastrocnemius gitu kan, Apa terus itu? bau gitu kan. Sini apa namanya kalau di sini tuh ya? Apa? Betis. Betis gitu kan, betis, mulai paha, mulai Oke. lutut, mulai ini. Ya, tapi ya dinikmati lah. No Tapi, pain no gain gitu kan. artinya tidak mencederai dengan sengaja diri sendiri Oh ya? tidak. Jadi kadang saya itu kan latihannya terlalu keras gitu kan, misalkan membuat aktivitas gitu kan, terlalu apa ya, misalkan bola tidak mau mati gitu kan, saya berusaha meski hal yang sulit itu kan melakukan, ternyata efeknya adalah terlalu kontraksi, terlalu berlebihan sehingga kami harus cedera itu kan. Tetapi itu bukan momok buat kami gitu kan, buat saya bukan momok, tapi kan sebuah tantangan bagaimana maintenance cedera itu menjadi sebuah kesenangan gitu kan. Memang berbeda ya. Jadi kalau jurusannya atau fakultasnya ilmu olahraga, cedera itu hal yang biasa, bahkan ngangenin. Mungkin kalau orang-orang biasa bahkan akan Mungkin akan pensiun, pasti akan pensiun. bahkan gitu. mungkin akan menghindari cedera. Iya. Kan traumatis itu nggak mudah hilang Iya, begitu betul. saja gitu kan ya. Jadi saya ngalami pertama itu 4 September tahun 1998. Jadi saya cedera lutut gitu kan, putus asa sebenarnya. Di momen apa itu Mas? Di momen waktu itu masih ada galdesan itu kan, waktu itu galdesan untuk nambahin income gitu kan. Ya namanya mahasiswa waktu itu kan pas setelah lulus, jadi 4 September 1998 saya main bola di Batu waktu itu, galdesan, ternyata begitu saya nendang kaki saya, lutut saya itu sudah nggak bisa digerakkan, sudah tidak sadar saya waktu itu, waduh hilang saya udah. Ya itu momen yang paling mengerikan buat saya. Tapi kan tidak berhenti di situ. Jadi saya berusaha recovery, berusaha bagaimana menguatkan lagi otot ini, meskipun masih ada rasa nyeri ya tetap tidak bisa lepas dari olahraga gitu kan. Oke. Kami yakin dengan olahraga itu akan membuat kami juga jauh lebih bugar gitu. Sebetulnya apa sih ekspektasinya sampai mau seperti itu? Ya dari situ kan buat kita happy, olahraga itu kan jadi happy. Oke. Happy bonusnya adalah sehat gitu kan. Yang paling penting adalah bonus dari situ. Dan saat pandemi ini kan orang olahraga kan banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan di pandemi ini muncul olahraga-olahraga baru, sebetulnya nggak baru juga, cuman Iya. menjadi banyak seperti bersepeda gitu kan ya. Iya, Kemudian olahraga yang mengeluarkan keringat dan uang seperti berkebun gitu kan ya. Kalau Mas Cahyo sendiri menu sehari-hari kalau ngomongin olahraga apa aja yang dilakukan? Mungkin ada stretching, warming up atau apa gitu? Oh, komplit ya. Jadi saya tuh karena saya pernah merasa cedera. Jadi saya bawa peralatan itu, stretching, harus bawa alat, kemudian pakai foam rolling juga gitu kan. Bagaimana itu sebelum pelaksanaan itu kami akan berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan itu sehingga jangan sampai ada terjadi cedera. Dan pasti banyak yang tertawa gitu ketika bawa seperti itu. Karena saya sering paling cedera itu. Tapi ini numani gitu ya. Iya. Kadang saya udah gini, mau masuk lapangan udah feeling gitu. Saya pernah ya itu kan kadang yang enggak bagus. Suatu saat saya buka locker, saya nemu apa ini? Tensocript kayak tensocript gitu kan. Ya, untuk kembali cedera gitu kan, cedera lama. Saya kembalikan. Nggak lama saya main bola cedera, katakan main olahraga itu cedera. Wah, jangan-jangan gara-gara salah seperti itu. Jadi terngiang-ngiang di kepala gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh gitu lah. Tapi itu kadang-kadang membuat kami feeling mau cedera itu kerasa. Mungkin besok saya cedera gitu kayaknya di dalam kehidupan sehari sebelumnya itu kerasa. Wah, besok jangan-jangan saya ada cedera ya gitu. Ternyata bener gitu. Sering sekali gitu. Ini semacam kayak ada insight gitu ya. Iya, kayak ada kode. Iya, makanya kadang-kadang saya lebih baik nggak datang deh gitu. Tapi pernah saya itu memaksakan, tapi bener-bener cedera. Bener-bener cedera. Dan berarti saya, dibalik ya harusnya mikirnya besok saya baik-baik saja, harusnya kan begitu. Jadi kan gitu, kalau pikirannya kita cedera ya besok cedera beneran gitu. Ternyata bahwa kita tidak boleh memikirkan sesuatu yang jelek gitu kan, akibatnya juga bisa jelek gitu kan. Dari itu bisa kami simpulkan bahwa berpikirlah sesuatu yang baik, hasilnya juga akan baik gitu kan. Nah, kami berpikir, wah besok jangan-jangan saya cedera, besok bener-bener cedera gitu kan. Nah itu yang harus saya pun mengurangi itu. Betul, ini Kece People harus tahu nih bahwa berprasangka yang baik agar jadinya tuh juga baik gitu kan ya. Seperti yang dicontohkan Mas Cahyo gitu kan. Jadi seandainya pikirannya pun positif gitu kan, happy ya, kita meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu kan Mas ya, dari persiapan dan sebagainya. Kira-kira dari perjalanan kurun waktu menekuni bidang olahraga. Oke, Kece People sebentar ya, ini saya baca.
CV dari Mas Cahyo ini S1-nya IKIP Surabaya dulu ya, sebelum jadi UNESA. Kemudian S2-nya Ilmu Kesehatan Olahraga UNER dan S3-nya Ilmu Keolahragaan UNESA. Jadi dari menekuni bidang olahraga ini, prestasi apa sih yang pernah didapat? Atau ada penghargaan atau ada momen apa yang ini juga menjadi sebuah kebanggaan? Oh ya. Jadi gini, saya dari desa, Mbak. Dari desa banget gitu kan. Desa Momen mana penting sebetulnya? gitu. Desa mana sih? Jadi gini, ada sesuatu yang buat saya adalah ketika itu saya punya pengalaman gini. Saya dulu cita-cita adalah bagaimana saya bisa survive di Surabaya gitu kan. Oke. Sepertinya ada momen yang membuat Mas Cahyo akhirnya oke, saya harus ke Surabaya nih, gitu kan ya. Oke, Kece People, ya memang kalau kita membahas seputar, kalau kita flashback gitu kan ya, setiap seseorang untuk menjalani kehidupan gitu kan ya, bisa jadi ada peristiwa sebelumnya, ada titik balik yang membuat seseorang itu akhirnya menempa keras hidupnya. Nah, saya pengen tahu seperti apa kehidupan yang ditempa oleh Mas Cahyo. Setelah yang satu ini, Kece People jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA, inspirasi alumni yang memotivasi yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bambang Julianto MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio UNESA menjadi Kece Radio. Semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat umum. Kece Radio, your easy listening station. UNESA, satu langkah di depan. Kece Radio. Kece Radio. Terima kasih Kece People, masih stay tune di Bincang UNESA, inspirasi alumni yang memotivasi yang berprestasi. Saya membaca kembali CV dari Mas Cahyo ini. Untuk pengalaman organisasinya, Mas Cahyo ini pernah menjadi Wakil Ketua Umum 1 Perbasi Surabaya, kemudian Sekretaris SOINA atau Special Olympic Indonesia, kemudian Wakil Humas NPC Jatim dan Sekretaris Pickleball Jawa Timur. Selain itu pengalaman kerjanya tentu jangan ditanya, tetapi yang ditampilkan di sini tuh ya lumayan bisa mewakili beberapa kesibukan beliau, termasuk menjadi sekretaris jurusan, ketua jurusan, kepala pusat pengembangan pembelajaran dan wakil dekan bidang akademik. Prestasi dan penghargaan nih, ini saya yakin Kece People harus tahu dong bahwa prestasi dan penghargaan ini didapatkan kemudian di momen yang seperti apa, biar teman-teman juga termotivasi. Oh iya, iya. Terima kasih Mbak. Jadi mohon maaf tadi agak terbawa perasaan ini kan. Jadi gini, ada satu prestasi saya, yaitu salah satunya adalah sebagai wasit FIBA. Jadi proses panjangnya itu kan sebelum wasit FIBA memang proses panjang itu kan nanti kita ceritakan kalau memang ada waktunya, nanti akan kami ceritakan. Tapi salah satu adalah sebagai wasit FIBA, wasit internasional.
kemudian pernah menjadi wasit terbaik Indonesia di ajang IBL. Kemudian yang monumental adalah ketika kami membawa anak-anak disabilitas jadi Special Olympic World Game di Los Angeles gitu kan, di tahun 2015. Karena selama ini kan saya hanya prestasi-prestasi di bidang olahraga, tapi ngurusi anak disabilitas itu kan baru mulai di 2010, kemudian 2015 diberi kesempatan ke event yang paling tinggi gitu. Adalah suatu yang menurut saya adalah suatu yang monumental buat saya. Monumental gitu ya. Dan ini menjadi semakin suka gitu kan dengan anak-anak. Dan luar biasanya Mas Cahyo ini bisa dikata beberapa hari terakhir atau minggu terakhir gitu ya, menjadi ketua pelaksana dari sebuah kegiatan amal. Boleh dong cerita sedikit? Ya, jadi kan gini, sebenarnya ide itu mengalir saja gitu kan. Selama ini kan kami melihat masa pandemi ini susah untuk melakukan aktivitas olahraga. Karena basicnya saya olahraga. Jadi bagaimana ngemas itu sesuatu dari bidang olahraga. Saya lihat banyak charity game, banyak kegiatan yang dilakukan di luar kampus kita gitu kan. Kenapa nggak saya coba gitu kan? Kami punya sebuah tim, artinya tergabung di dalam SSC Rawon, mohon maaf namanya itu Rawon memang. Karena itu singkatannya adalah Social Soccer Community gitu kan. Jadi memang dia selalu mengadakan event-event atau sepak bola itu dengan selalu adanya sebuah sumbangan untuk kegiatan-kegiatan atau sebuah bencana gitu. Dari situ, kenapa enggak kita di UNESA enggak melakukan seperti itu? Kemudian kalau hanya datang kemudian kita ngumpulkan barang gitu kan, artinya itu baju layak pakai, kemudian hanya uang gitu kan, kurang menarik kayaknya gitu kan. Maka perlu sebuah bidding gitu kan. Jadi perlu sebuah bagaimana kita menjual barang memorable gitu kan. Artinya bukan menjual sih sebenarnya. Itu adalah bentuk rangsangan buat kita. Apakah teman-teman dari situ bisa menghargai sebuah karya yang tidak ternilai dari orang-orang yang punya itu kan. Dari situ sebenarnya awal kami itu kan. Ide-ide itu nyoba kami tuangkan kira-kira cocok enggak dengan Pak Rektor. Rencana Pak Rektor sangat menarik gitu. Kalau bisa segera gitu kan. Wah, momennya hilang gitu kan. Saya waktu itu kan cuman iseng aja, saya punya ide coba spontan. Pak Rektor kami punya ide gini-gini. Langsung saya kasih flyer gitu kan. Sangat ayo gimana gitu kan. Oh, Pak Rektor sangat antusias. Lah, ketika antusiasnya Pak Rektor itu membuat kami itu kelabakan. Waduh, gimana dengan posisi hujan, posisi selalu seperti itu. Apakah kami mampu melaksanakan itu kan? Stres sendiri itu kan, bukan kami menyiapkan pertandingan tapi kan stres eventnya itu. Apakah sukses atau enggak gitu kan? Begitu ceritanya. Dan alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah jadi Mbak Tia sih yang aktornya dia teman-teman KJTV. Kalau enggak teman-teman itu waduh saya juga tidak tahu gitu kan. Luar biasa KJTV yang sangat membantu gitu kan. Bahkan teman-teman humas itu kan. Wah, MC-nya luar biasa gitu kan. Saat bidding itu kan mungkin ini pertama ya, mohon maaf mungkin saya selama hidup di UNESA mungkin ada kegiatan bidding di olahraga itu charity itu mungkin sekali itu kita bisa nawar bagaimana bisa nawar 300, 400 naik, wah seru lagi. Itu hiburan sendiri. Ternyata saya yakin dengan kita terhibur ini imunitas kita juga akan naik gitu kan ya. Berarti harus ada kegiatan lagi nih. Harus ada kegiatan amal lagi gitu kan ya. Iya, karena pemberitaannya teman-teman Humas TV, maaf Humas, kemudian KJTV juga banyak yang telepon saya juga, Mas adain dong basket charity game gitu, boleh nggak? Saya belum izin Pak Rektor, kalau diizinkan saya akan ngadakan dan saya akan menggandeng Humas TV lagi gitu kan, biar tambah rame gitu kan charity-nya gitu loh. Oke, berarti itu menjadi pengalaman lagi gitu kan ya, tidak hanya untuk Mas Cahyo tapi juga yang lainnya. Sebetulnya apakah juga pernah ada pengalaman lucu, entah itu di lapangan hijau ataukah di dunia akademis atau di dalam hidupnya Mas Cahyo? Ada nggak sih pengalaman yang lucu tapi mengesankan, menggelikan? Ya malu sih saat itu, tapi kalau diceritakan ya bisa nambah imun juga ini. Jadi gini, saya wasitin dulu. Saya cedera engkel kaki kan, jadi ini cedera engkel kaki. Kemudian selama mimpin pertandingan itu saya tuh wasit yang paling sering jatuh di lapangan itu kan. Untungnya sekarang itu jarang terekam gitu kan. Kalau masih saya zaman dulu itu kan
masih sedikit ya, maksudnya kan ada apa video dari TV gitu kan. Dan itu sering sekali ketika main pertandingan kadang 2 sampai 3 kali itu saya itu kepleset gitu kan. Kenapa ini terpleset ya? Karena kan nggak kuat kaki saya gitu kan. Begitu nahan itu kepleset jatuh saya. Jadi sangat malu sekali gitu kan. Ternyata satu gor itu kan yang 3.000 penonton saya jatuh gimana Mbak rasanya gitu kan. Wah malunya gitu kan. Akhirnya kan sempat saya pernah baca di bola waktu itu. Wasit spesialis jatuh gitu kan. Wah malu sekali saya itu baca. Mati saya itu terus banyak. Waktu itu kan saya masih saya masih ngajar-ngajar gitu kan. Pak itu ada wasit spesialis jatuh Pak Cahyo kan. Mati saya langsung. Tapi artinya itu kan ketutup ya dengan prestasi-prestasi yang lain. Ya gitu kan, alhamdulillah ya. ketutup itu kan. Dan apa namanya pasti ada gitu kan sosok yang menginspirasi Mas Cahyo. Siapa sih sosok itu? Ya orang tua saya sih gitu kan. Jadi orang tua saya, bapak saya, bapak ibu. Ketika 94 saya itu keluar dari sebuah desa gitu kan, bapak ibu hanya nulis sebuah buku, kenalilah dirimu sendiri tulisannya di situ gitu kan. Dari situ kan saya belajar. Saya berlima, kemudian saya nomor 2. Lah dari situ saya belajar bagaimana cara bisa hidup gitu kan. Ya saya dengan segala cara gitu kan sehingga saya bisa hidup di Surabaya gitu. Jadi beliaunya sebagai salah satu sosok yang akan selalu mensupport gitu kan. Meskipun saya tidak pernah, beliaunya tidak pernah tahu. Saya pernah jadi tukang cat rumah gitu kan. Kemudian jual pakaian gitu kan tidak pernah tahu gitu kan. Yang penting pokoknya saya pulang sehat, bugar, nggak tahu orang tua gitu kan. Yang penting itu gitu. Oke. Gitu. Dan kalau sekarang dikasih kesempatan, saya kasih kesempatan kalau Mas Cahyo mau terima kasih dan minta maaf, mau terima kasih dan maaf ke siapa? Kita di segmen yang terakhir ya Kece People, karena saya yakin perjalanan hidup dan juga prestasi Mas Cahyo ini akan menjadi sebuah motivasi buat teman-teman yang lain, buat Kece People yang lain, karena saya yakin di luar sana banyak sekali yang menginginkan posisi Mas Cahyo sekarang. Tetapi untuk menuju Mas Cahyo yang sekarang tentu banyak hal yang sudah dijalani dan as we know gitu kan ya bahwa Mas Cahyo ini melakukan semuanya asalkan orang tua jangan tahu gitu kan ya. Iya, awalnya memang saya tidak pernah mau tahu. Pokoknya bagaimana saya datang ke kantor, ke kampus, bekerja, orang tua juga tidak tahu. Saya waktu datang prestasi itu kami lakukan sebelum saya menjadi dosen di UNESA, gitu kan. Jadi bagaimana membuat rasa bangga orang tua, tetapi saya tidak pernah yang penting orang tua tidak pernah tahu prosesnya gitu. Jadi jatuh bangunnya saya, bagaimana saya harus bergulat kerasnya di Surabaya gitu kan. Ya setelah saya bisa mendapatkan sebuah kesuksesan, artinya menurut saya sukses, artinya saya menjadi wasit internasional itu adalah sebuah kesuksesan dan itu cita-cita kami gitu kan. Dan itu adalah sebuah kebanggaan yang tidak ternilai dan itu memang setelah itu baru saya ceritakan ke orang tua saya. Dan sekali lagi saya juga selalu mengucapkan doa yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Karena beliaulah yang selalu mensupport meskipun sejatinya tidak tahu anaknya bagaimana, tidak pernah saya ceritakan. Bahkan sampai sekarang saya itu pernah jadi tukang cat gitu kan di rumah orang gitu kan. Bahkan saya harus kadang-kadang jual kaos kaki, jual tas gitu kan. Bagaimana saya bisa hidup? Bahkan ketika kuliah saya juga harus jualan fotokopi, menjualkan teman-teman jasa teman-teman itu kan. Kalau sekarang ada Gojek, sekarang ya mungkin lebih enak. Kalau dulu saya itu nggak punya Mbak Tia, fotokopi kan berapa, saya kumpulkan jadi satu, saya buku. Sehingga saya tidak perlu banyak duit gitu kan. Itu untuk bisa hidup. Karena kami dari 5 bersaudara, bapak sudah purna ketika saya SMA kelas 2. Jadi saya harus bisa hidup di Surabaya. Sekali lagi saya yakin teman-teman punya pengalaman yang lebih, tapi itu pengalaman kami gitu kan, pengalaman kami dan itu adalah membuat kami bisa berusaha tegar di dalam kehidupan itu. Oke. Tapi sebetulnya apa sih cita-citanya Mas Cahyo ini? Cita-cita saya. Cita-cita saya tuh saya pernah sebuah cita-cita itu ya meneng anak kecil ya kan. Pernah cita-cita saya yang gagal adalah jadi wartawan. Mohon maaf, saya jadi wartawan. Mungkin saya makan ke wartawanan. Saya pernah waktu itu begitu datang ke Jawa, saya nyebut nama nantinya. Saya datang gitu kan ke sana seleksi, ditanyain tentang olahraga, wah karena kan saya senang berita loh. Ternyata gagal saya gitu kan. Nah suatu saat saya ketemu
big bossnya, lo ngapain dulu nggak keterima lah? Saya nggak mau seperti itu gitu. Saya ingin hidup sendiri, berangkat sendiri. Oke. Kalau berhasil ya itu memang kan sebuah karya yang Betul. apa? Ada yang dibanggakan gitu kan ya, karena keinginan sendiri, kemudian berusaha sendiri, Iya. tanpa ada embel-embel siapa yang backup atau siapa yang bawa gitu kan. Dan ya. hari ini saya beritahu kalau saya pernah jadi ngelamar jadi wartawan. Waduh, tepuk tangan dong. Ini eksklusif ya, bisa dikata hanya di sini. Akhirnya curhat ya. Lebih banyak curhat mengeluarkan di isi sini. hati. Padahal selama saya mengenal sosok seorang Cahyo ini, saya tidak pernah melihat bahwa ternyata Mas Cahyo ini melankolis gitu kan ya. Ternyata Iya. punya trauma-trauma, punya, dan itu semuanya tercover dengan bisa dikata kesuksesan gitu kan ya. Agenda terdekat apa Mas? Aduh, agenda terdekat saya adalah menyiapkan ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka sama persiapan di fakultas yaitu AKAS itu. Jadi kemarin itu kan sudah MIPA sudah 5 sudah bisa berhasil. Nah, ini kan kami bekerja keras bagaimana di fakultas itu kami bisa mensupport teman-teman sehingga bisa nanti ikut juga bagian dari sejarah gitu kan. Jadi sebenarnya kemana-mana kan legacy itu yang paling penting buat kami gitu kan. Jadi kapanpun saya kan ini kan bergantian kan gitu loh. Jadi bagaimana kita menjadi meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang selama saya ada di dunia ini gitu. Mantap ini. Dan ini di segmen yang terakhir nih. Ya. Apa yang ingin Mas Cahyo sampaikan untuk Kece People? Pesan untuk generasi yang sekarang. Ya, jadi berusahalah yang terbaik gitu kan. Kami yakin dengan usaha dan ketekunan kami yakin akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian jangan pernah putus asa gitu kan. Kemudian masalah itu selalu ada gitu kan. Jangan pernah lari dari sebuah masalah. Kami yakin teman-teman itu jauh lebih pinter, jauh lebih menguasai bagaimana menghadapi situasi sulit seperti ini. Baliklah kepada Tuhan, baliklah kepada Allah. Hidup seperti jari 5 ini gitu kan. Jadi ketika satu kita merangkak kecil sampai di puncak tertinggi dan saatnya turun dan selesai. Oke. Jadi jari ini semua punya makna. Jadi ini yang saya pesan kepada semuanya, ketika sudah di puncak, pertahankan di puncak sebelum ya proses sampai tuntas, sampai terakhirnya adalah selesai. Terima kasih. Waduh, mantap ini. Luar biasa, boleh dong tepuk tangannya buat seorang Cahyo. Gak nyangka ya, saya juga gak nyangka. Dan ya, terima kasih Mas Cahyo sudah Sama-sama. hadir di studio Kece Radio. Mudah-mudahan gak nyesel ya. Aduh, senang sekali ya. Tertumpah sudah emosi, Iya. tertumpah juga semua isi hati. Iya. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan, setiap orang itu pasti punya tangga untuk mengarah atau menuju ke sana. Tapi bagaimana kita bisa mengarah ke sana atau menuju ke sana, itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih sukses. Sedahsyat apapun yang dilakukan oleh seorang Cahyo, tentu tidak pernah kembali untuk lupa berterima kasih pada kedua orang tua, dan bagaimana kemudian seorang Cahyo ini menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Sukses Mas Cahyo dengan segala agendanya. Terima Sukses kasih semuanya. sudah menginspirasi, sudah memotivasi teman-teman Kece People yang saat ini menyimak perbincangan kita. Sekali lagi mohon maaf. Sama-sama, ada yang saya minta kurang maaf. berkenan. Hari ini kita sehati ya, padahal nggak Iya, janjian. nggak janjian kita merah-merah. tuh. Tiba-tiba ini kan ada Unesanya, makanya kan saya bikin Unesa gitu. Oke, Jadi gitu ya. sama-sama merahnya. Ada edisi kedua nggak sih? Mungkin bisa dibagi buat saya. Ngarep Insya Allah ya. ada, insya Allah ada. Oke, baik. Tapi nanti ada DCK yang belakangnya di sini, ada nama saya soalnya. Oh gitu ya, tapi artinya nanti pasangan nggak marah ya kalau misalnya saya pakai kemudian ada namanya jenengan. Oh nggak apa, itu kan merek saya gitu kan. Oke. Dulu saya punya IO juga kecil-kecilan sama teman-teman, jadi DCK. Sebenarnya bukan nama saya Dwi Cahyo Kata, tapi dari cerita kampus. Oke, mantap ini. Saya tagih lo ya. Siap beneran. gitu kan. Oke, baik, terima kasih. Kalau ngobrol tentu nggak akan pernah ada habisnya, tapi saya yakin perbincangan hari ini membawa manfaat buat saya pribadi dan juga untuk Kece People juga semuanya. Terima kasih untuk kru yang bertugas di belakang layar yang hari ini sudah melakukan proses shoot kami dan sebagainya. Hanya Allah sebaik pembalas gitu kan ya. Amin. Kece People tetap stay tune karena kita masih punya program menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Kece People semuanya. Tetap stay tune di Kece Radio, your easy listening station. Saya Tia Ezar, juga Mas Dwi Cahyo mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa. Alhamdulillah. Thank you. Salam sehat. Salam sehat juga.